Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada siswa-siswi kelas 10 BDP. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi daripada mata pelajaran komunikasi bisnis untuk kelas 10 BDP. Adapun materinya itu tentang penerapan komunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat satu melakukan panggilan telepon dalam bahasa Inggris, yang kedua menerima panggilan telepon dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga yaitu membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris. Oke, kita melangkah ke materi sekilas tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa dengan pengguna terbanyak di dunia. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris merupakan hal yang lumrah terjadi pada era globalisasi saat ini. Apalagi ketika kita menjalin bisnis dengan klien yang berbeda negara, ini kita dituntut untuk dapat menguasai berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena ini merupakan bahasa dunia terutama dalam aktivitas bisnis. Atau English in the language which the most user in the world. Communication in English is a common thing in the current of era globalization, especially when we are in a relationship business with different countries. We are required to be able to master communication in English because this is English of the world, especially doing business activities. Berikutnya itu menelepon dalam bahasa Inggris ya. Suatu ketika Anda menjadi seorang operator atau menjadi seorang resepsionis, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tentang desk preparation ya, yaitu persiapan meja ya. Ini harus ada bolpen, kemudian buku dan lain sebagainya yang kira-kira diperlukan. Yang kedua, predict what other person will say or ask ya, yaitu memperkirakan kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang. Yang ketiga, know the situation and relation, yaitu pengetahuan tentang situasi dan hubungan yang berhubungan dengan pekerjaan di mana tempat Anda bekerja. Yang keempat yaitu this and focus about your objective from the call, yaitu pikirkan ya atau difokuskan pikiran Anda pada tujuan si penelepon. Kemudian berikutnya yaitu melakukan panggilan via telepon. Ini pada dasarnya ketika kita melakukan percakapan via telepon ini ada 3 hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu introduction self ya, yaitu memperkenalkan diri. Contohnya seperti good morning, this is from Randy from teacher SMK Golden. Ya, selamat pagi, ini dengan Randy dari guru SMK Golden. Atau yang kedua misalnya hi, it's Budi from Bogor. Hi, ini dengan Budi dari Bogor. Atau good morning, my name is from ya. Atau yang juga good morning, I am Linda from ya. Ini menunjukkan nama orang ya, nama yang menelepon ya, dari mana dia berasal. Kemudian yang kedua yaitu saying what you want, atau mengatakan keinginan atau tujuan ya. Ini ada beberapa kalimat yang dipakai seperti I want to ya. Saya ingin untuk ya. I need for, I want to know is, I am calling because ya, saya menelepon karena, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ending your call ya, atau mengakhiri panggilan telepon. Ketika kita mengakhiri panggilan telepon ini terdapat beberapa kata yang dapat digunakan untuk mengakhiri percakapan via telepon. Antara lain misalkan thank you ya, I will call it ya, saya akan hubungi Anda lagi nanti. Oke, thank you for helping. Oke, terima kasih atas bantuannya. Atau that is all I need, thank you. Kemudian untuk menyatakan tindakan selanjutnya ini dapat menggunakan kata-kata seperti misalnya I will send it soon. Saya akan kirim secepatnya. Atau later I will do it myself. Akan saya hubungi Anda lagi nanti. Atau I will take it as soon possible. Saya akan ambil secepatnya. Atau soon I'm going to send my application
akan segera saya kirim secepatnya aplikasi saya atau lamaran saya. Yang kedua yaitu memberikan respon ya. Ketika Anda menjadi seorang operator atau seorang resepsionis, mungkin ada kalanya ada sesuatu yang kurang Anda mengerti. Untuk itu di sini Anda bisa melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama atau yang A, meminta mengulangi kembali perkataannya. Ya, seperti yang pertama, sorry, could you repeat that? Maaf, dapatkah Anda mengulangi lagi? Atau I'm sorry, I didn't understand. Could you repeat please? Ya. Sorry, saya tidak dapat mengerti, tolong diulanginya lagi. Ini adalah dua kalimat yang digunakan untuk memberikan respon terhadap apa yang ia sampaikan ketika dia menerima telepon kurang jelas. Yang kedua yaitu meminta waktu untuk konfirmasi ya. Ini ada beberapa kalimat yang digunakan. Yang pertama itu hold a moment please. Do you mind holding the line? Atau will you hold the line for a moment? Atau yang terakhir just a minute sure madam. I will put you through ya. Ini adalah beberapa kalimat yang digunakan ketika kita meminta waktu untuk konfirmasi. Kemudian yang C, orang yang dituju tidak ada. Ini ada kalanya ketika menerima telepon dapat terjadi ya orang yang dituju itu tidak ada ya, atau tidak dapat menerima telepon. Untuk itu ini bisa kita gunakan beberapa kalimat ya yang dianggap sopan ya. Di antaranya itu I'm sorry, he is left home already. Maaf, dia sudah pulang ke rumah ya. Atau I'm sorry, he's not available. Atau I'm sorry, he's away right now. Maaf, dia sedang ada di luar. Ini adalah beberapa kalimat yang digunakan untuk meminta maaf ketika orang yang dicari tidak ada di tempat. Yang kedua yaitu menerima dan meninggalkan pesan. Ini ada kalanya ketika orang yang dituju tidak dapat menerima pesan, maka seringkali penelepon menitipkan pesan atau berita untuk disampaikan ke orang yang dituju. Di sini terdapat beberapa kalimat yang dapat digunakan untuk menawarkan telepon meninggalkan pesan ya. Seperti antara lain misalnya satu, can I take your message? Dapatkah Anda meninggalkan pesan untuk saya? Atau would you like to leave? Atau would you like to leave a message? Ya. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan untuk saya? Ya, ini juga sama ya. Dua kalimat yang digunakan ketika orang yang dicari tidak ada, maka kita akan menerangkan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan pesan kepada kita. Yang ketiga yaitu mengakhiri telepon ya. Ketika kita mengakhiri percakapan dalam satu telepon, ini ada beberapa kalimat ya yang dapat digunakan dalam akhir pembicaraan via telepon. Yang pertama yaitu thank you for calling ya. Thank you for calling. Terima kasih atas teleponnya. Atau you are welcome, good afternoon. Atau yang terakhir okay, thank you. Ini adalah beberapa kalimat yang digunakan untuk mengakhiri sebuah telepon atau pembicaraan via telepon. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa berikan komen di kolom yang tadi disediakan, karena dengan memberikan komen berarti Anda telah ikut hadir dalam pemberian atau pembelajaran materi ini. Jangan lupa like and subscribe di YouTube SMK Golden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.